I'm at a party I don't wanna be at, and I don't ever wear a suit and tie. Wondering if I can sneak out the back. Nobody's even looking me in my eyes. Can you take my hand, finish my drink, say shall we dance? Hell yeah. You know I love you, did I ever tell you? You make it better like that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Arista, NIM 36119022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafika Nisa, NIM 36119023. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Victoria Anggun, NIM 36119024. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Sindiani Maria Milenia Firkian Samaleto, NIM 36119025. Visi, misi, dan strategi KPK. Visi KPK adalah mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Mengacu pada visi tersebut, maka misi KPK adalah sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa Indonesia yang anti korupsi. Berdasarkan dari visi dan misi, maka rencana strategis KPK terbagi menjadi dua, yaitu strategi berdasarkan waktu dan strategi berdasarkan tugasnya. Adapun strategi berdasarkan waktu terbagi menjadi tiga, yaitu strategi jangka pendek, strategi jangka menengah, dan strategi jangka panjang. Strategi jangka pendek KPK, yakni strategi yang segera dapat memberi manfaat, meliputi penindakan, membangun nilai etika, membangun sistem pengendalian terhadap lembaga pemerintahan agar menjadi lebih efisien dan profesional. Strategi jangka menengah, yaitu strategi yang secara sistematis mampu mencegah tindak pidana korupsi, meliputi kegiatan membangun proses perbankan, penganggaran, pengadaan, dan infrastruktur informasi di instansi pemerintah yang mendorong efisiensi dan efektivitas, memotivasi terciptanya kepemimpinan yang efisien dan efektif. Dan yang terakhir, yaitu strategi jangka panjang, yang diharapkan dapat mengubah persepsi dan budaya masyarakat, mencakupi aktivitas membangun dan mendidik masyarakat untuk menangkal korupsi yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, yaitu strategi berdasarkan tugasnya. Adapun strategi berdasarkan tugasnya terbagi menjadi strategi pembangunan kelembagaan, strategi pencegahan, strategi penindakan, dan strategi penggalangan keikutsertaan masyarakat. Bertujuan untuk membangun suatu lembaga KPK yang efektif. Yang kedua, yaitu strategi pencegahan. Bertujuan untuk membangun sistem pencegahan tindak pidana korupsi yang handal. Yang ketiga, yaitu strategi penindakan, yang memiliki tujuan untuk meningkatkan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Yang terakhir, yaitu penggalangan keikutsertaan masyarakat, dengan tujuan untuk membentuk suatu keikutsertaan dan partisipasi aktif dari segenap komponen bangsa dalam memberantas korupsi. Bagian B, kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban KPK. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berkedudukan sebagai lembaga negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPK berasaskan nilai-nilai kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas. Berdasarkan kedudukannya, KPK mempunyai 5 tugas pokok, yaitu yang pertama, koordinasi kepada instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pokok yang pertama atau koordinasi, KPK memiliki beberapa wewenang. Yang pertama, mengkoordinasikan penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Yang kedua, menetapkan sistem laporan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang ketiga, meminta laporan kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Keempat, melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan kepada instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dan yang terakhir atau yang kelima ialah meminta laporan yang terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Yang kedua, yaitu supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas kedua, yaitu supervisi, KPK berwenang melakukan pengawasan, penelitian, dan penelaahan terhadap instansi
yang menjalankan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan instansi yang menjalankan tugas pelayanan publik. Yang ketiga, yaitu melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Hal melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang yang pertama, melakukan penyadapan dan perekaman pembicaraan. Kedua, memerintahkan kepada instansi terkait untuk melarang seseorang berpergian ke luar negeri. Tiga, meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya terhadap keadaan keuangan terdakwa atau tersangka yang sedang diperiksa. 4. Memerintahkan kepada atasan atau pemimpin tersangka untuk memberhentikan sementara tersangka dari jabatannya. 5. Meminta data kekayaan dan data perpajakan terdakwa atau tersangka kepada institusi terkait. 4. Melakukan tindakan-tindakan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi. Dalam melaksanakan tugas pencegahan, KPK berwenang yang pertama yaitu melakukan pendaftaran dan pemeriksaan laporan keuangan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang kedua yaitu menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Yang keempat yaitu merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir atau yang keenam, melakukan kerjasama bilateral dan multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kelima atau yang terakhir, yaitu melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas monitor, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK berwenang untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi semua lembaga negara dan pemerintah. Memberi saran kepada pemimpin negara atau pemerintah untuk melakukan perubahan apabila hasil pengkajian sistem administrasi tersebut berpotensi korupsi. Melaporkan kepada Presiden RI, DPR, dan Badan Pemeriksaan Korupsi jika saran dari KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Berdasarkan tugas dan wewenangnya, KPK berkewajiban untuk pertama, memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi. Yang kedua, memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Ketiga yaitu menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Yang keempat, menegakkan sumpah jabatan. Terakhir atau nomor 5 ialah menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas-asas yang dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Direktorat Pembinaan Jaringan Kerjasama antara Komisi dan Instansi KPK tahun 2006 nomor 99. Baiklah teman-teman, kita lanjut pada bagian C yaitu susunan organisasi KPK. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, susunan KPK terdiri dari seorang ketua dan 4 wakil ketua. KPK juga membawahi 4 bidang dan masing-masing bidang membawahi 4 subbidang, yaitu pertama, bidang pencegahan yang membawahi subbidang pendaftaran dan pemeriksaan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, subbidang gratifikasi, subbidang pendidikan dan pelayanan masyarakat, serta subbidang penelitian dan pengembangan. Yang kedua, bidang penindakan yang membawahi subbidang penyelidikan, subbidang penyidikan, dan subbidang penuntutan. Yang ketiga yaitu bidang informasi dan data yang membawahi subbidang pengembangan informasi dan data, subbidang pembinaan jaringan kerja antara komisi dan instansi. Lanjut pada bagian 4, yaitu bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat yang membawahi subbidang pengawasan internal dan subbidang pengaduan masyarakat.
Pemimpin KPK menempati posisi strategis dan menentukan arah sekaligus mewujudkan visi, misi, rencana strategis, serta memastikan terlaksananya tugas dan kewajiban KPK. Oleh karenanya diperlukan kode etik tersendiri bagi mereka agar dapat menjadi teladan bagi bawahannya dan menjadi landasan komitmen mereka untuk bekerja di lembaga, bangsa, dan negara. Nilai-nilai dasar yang harus dianut oleh pimpinan KPK dalam menjalankan tugasnya meliputi: pertama, terbuka atau transparan, baik dalam pergaulan internal maupun eksternal. Yang kedua, kebersamaan, yaitu melaksanakan tugas memimpin KPK secara kolektif. Yang ketiga, berani, yakni berani mengambil sikap tegas dan rasional dalam membuat keputusan sulit dan atau tidak populis demi kepentingan jangka panjang KPK dan negara. Keempat, integritas, yaitu mewujudkan sikap yang bermartabat. Yang kelima, tangguh, artinya tegar dalam menghadapi berbagai godaan, tantangan, hambatan, ancaman, dan intimidasi dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun. Dan yang terakhir atau keenam yaitu unggul, artinya selalu meningkatkan pengetahuan dan kapasitas pribadinya. Sekilas keberhasilan KPK. Apa yang telah diuraikan panjang lebar mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban KPK serta kewajiban pemimpin KPK secara khusus dapat dikatakan sebagai peran normatif atau peran yang diharapkan dimainkan oleh KPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku. Mencermati ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal KPK sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Tampaknya ada jaminan dan kepercayaan yang kuat bahwa KPK merupakan aktor yang kuat di antara kepolisian dan kejaksaan, terutama dalam melaksanakan fungsi memberantas tindak pidana korupsi. Kerja keras KPK sejak dibentuknya pada tahun 2003 yang lalu telah membuahkan hasil. Catatan Indeks Persepsi Korupsi telah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun kenaikan IPK Indonesia tidak terlalu besar, tetapi ini menandakan bahwa dibentuknya KPK tidak sia-sia. Memang kenaikan IPK tersebut bukanlah prestasi semata-mata. Kenaikan IPK Indonesia akibat sikap tegas yang dilakukan oleh KPK dalam melawan korupsi. Data yang menunjukkan keberhasilan KPK, terutama dalam keberhasilan menangani pengaduan masyarakat, menangani kasus dan tindak pidana korupsi, menangani perkara TPK yang telah memiliki hukum yang tetap, dan keberhasilan dalam mengembalikan uang negara. Semoga dengan mendengarkan penjelasan kelompok kami, kalian dapat memahami bagaimana peran KPK dalam memberantas korupsi. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat, dan jangan lupa komen video di bawah ini jika memiliki saran.